Hello traveler, perkenalkan saya Nanik Siami dari kelas Eksekutif 27. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan bagaimana Kota Magelang dapat mengembangkan pariwisata berkelanjutan, serta menganalisis dampak dan merumuskan masa depan destinasi wisata yang tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga dapat menjaga kelestarian alam, budaya, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus pariwisata berkelanjutan di Magelang. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana Magelang sebagai magnet wisata. Pariwisata di Magelang memiliki kekuatan yang besar dari alam yang indah, budaya yang kaya, serta warisan dunia. Namun, tanpa pengelolaan berkelanjutan, destinasi dapat mengalami degradasi lingkungan, serta hilangnya nilai budaya, serta ketimpangan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pariwisata berkelanjutan memiliki kunci masa depan di Kota Magelang. Pertama, kita mengenal terlebih dahulu mengenai profil singkat Kota Magelang. Magelang, kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah yang terhubung antara Kota Semarang dengan Kota Yogyakarta. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk di Magelang ada sekitar 128.591 jiwa, dengan tingkat kepadatan 8.000 jiwa kilometer persegi. Tidak hanya dikenal dengan Candi Borobudur sebagai warisan UNESCO, namun juga memiliki kekayaan alam dari pegunungan, sungai, desa wisata, kuliner, tradisi budaya yang kuat menjadi salah satu tujuan wisata domestik dan mancanegara yang pertumbuhannya sangat cepat. Dengan demikian, pasti ada banyak yang disebabkan oleh kegiatan wisata tersebut, yaitu analisis dampak pariwisata sebagai pedang bermata dua atau yang itu dampak positif dan dampak negatif. Aktivitas pariwisata di sekitar Borobudur telah menciptakan booming ekonomi, tetapi juga memunculkan dampak-dampak yang harus dikategorikan dalam 3 pilar berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan juga lingkungan. Yang pertama kita bahas dulu dampak ekonomi. Dampak positifnya adalah peningkatan pendapatan asli daerah, penciptaan lapangan kerja lokal sebagai pemandu wisata, homestay, transportasi, serta pemberdayaan usaha kecil menengah atau UMKM lokal yang mencakup usaha kuliner dan kerajinan. Yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur penunjang pariwisata. Kemudian dampak negatifnya adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan antara area wisata utama dengan daerah sekitar. Kebocoran ekonomi di mana investasi didominasi oleh pihak luar. Potensi inflasi lokal yang memberatkan masyarakat non-pariwisata. Kemudian dampak yang kedua adalah sosial budaya, yaitu yang positif adalah pelestarian budaya, memotivasi untuk melestarikan dan menampilkan seni adat istiadat serta tradisi sebagai atraksi wisata. Kemudian terjadi pertukaran budaya yang positif dan meningkatkan wawasan serta penguatan identitas dan kebanggaan lokal terhadap warisan daerah. Kemudian dampak negatifnya adalah komersialisasi budaya. Budaya lokal dikomodifikasi, mengurangi nilai sakral atau otentiknya, pergeseran nilai sosial, dan individualisme di kalangan masyarakat lokal, serta pudarnya nilai-nilai sosial tradisional seperti gotong royong. Kemudian dampak lingkungan. Dampak positifnya adalah dana konservasi, adanya alokasi dana dari tiket masuk untuk konservasi situs seperti cagar air,
cagar budaya Borobudur, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian alam dan lingkungan. Kemudian dampak negatifnya adalah tantangan pengelolaan sampah. Masalah sampah adalah masalah yang paling besar karena pengelolaan sampah dilaporkan mencapai ratusan ton per hari. Kemudian kemacetan lalu lintas, polusi udara, serta peningkatan jumlah daerah wisata. Alih fungsi serta lahan produktif seperti sawah, kebun menjadi akomodasi atau homestay serta restoran. Kemudian studi kasus solusi untuk kekuatan desa wisata sebagai respon terhadap tantangan wisata massal, Magelang secara agresif mengembangkan model desa wisata yang berakar konsep community based tourism. Beberapa desa di sekitar Borobudur seperti Candi Rejo, Wanurejo, dan Sambeng menjadi contoh sukses model yang berfokus ini, yaitu pengalaman otentik bergeser dari melihat menjadi dan mengalami serta menawarkan aktivitas seperti bertani, belajar gamelan, dan membuat kerajinan. Yang kedua adalah akomodasi lokal, yaitu menginap di homestay yang dikelola dan dimiliki langsung oleh warga, serta partisipasi maksimal, yaitu memastikan partisipasi aktif dan manfaat ekonomi langsung mengalir ke kantong masyarakat lokal. Data hipotesis untuk ilustrasi ini menunjukkan keberhasilan strategi ini dalam diversifikasi atraksi, yaitu pada tahun 2018 desa wisata aktif sebanyak 10 desa. Kemudian 2020 jumlah desa wisata aktif menjadi 25 desa. Kemudian tahun 2022 desa wisata aktif meningkat menjadi 45 desa. Kemudian kita lanjut dengan strategi keberlanjutan, yaitu strategi meminimalkan dampak negatif, yaitu pengelolaan sampah terpadu, yaitu diimplementasi dengan program 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kemudian pembatasan kuota pengunjung, menerapkan regulasi ketat terhadap jumlah pengunjung harian, terutama yang diizinkan masuk ke struktur Candi Borobudur untuk mencegah kerusakan fisik. Serta transportasi hijau, yaitu mendorong menyediakan kendaraan ramah lingkungan, yaitu seperti shuttle listrik atau sepeda. Kemudian strategi yang kedua adalah memaksimalkan dampak positif, yaitu pelatihan sumber daya manusia lokal, yaitu program pelatihan dan sertifikasi reguler bagi pemandu, pengelola homestay, staf kuliner dari masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas layanan. Kemudian pengembangan UKM berbasis kualitas, yaitu mendorong produk lokal yang berkualitas seperti kuliner dan kerajinan, serta penguatan kelembagaan desa wisata, yaitu memperkuat desa wisata sebagai unit ekonomi mandiri yang dikelola secara profesional dan bertanggung jawab oleh komunitas. Kesimpulannya adalah pariwisata berkelanjutan di Magelang bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Masa depan pariwisata Magelang terletak pada pergeseran mass tourism atau kuantitas menuju ke quality tourism, yaitu kualitas dan nilai pengalaman. Kemudian di rekomendasi utamanya yaitu diversifikasi lanjutan, yang kedua digitalisasi dan pemasaran mandiri, kemudian yang ketiga ada regulasi yang ketat. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.